Oke, sebenarnya yang kita bahas kemarin minimisasi dengan MEF, kemudian map-nya ada yang variabelnya dimasukkan, baik 1 atau 2 variabel, itu mulai terpakai di sini. Jadi sebenarnya tujuan utama dari mata kuliah ini adalah merancang rangkaian digital, baik rangkaian kombinasional atau nanti rangkaian sekuensial. Mungkin mengingat lagi dari LK Digital atau yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini, fungsi rangkaian kombinasional itu ada beberapa. Ada yang bisa untuk memanipulasi data, baik secara logika maupun secara aritmetik. Kemudian bisa juga untuk pengkonversi data. Kemudian bisa juga untuk mendesain kembali logik kombinasionalnya. Lalu untuk seleksi data, nah ini yang akan dibahas hari ini, MOOCs dan penyebar data, distribusi data, MOOCs dan DMOOCs. Kemudian keduanya juga bisa digabungkan menjadi bus. Ini nanti ada deteksi error. Ini biasanya menggunakan variety checker. Nah, untuk device-nya, ini yang sebelah kiri, ini akan dibahas. Mudah-mudahan selesai hari Selasa, tapi kalau nggak selesai, akan saya tambahkan di sini. Kita lanjutkan setelah UTS. Jadi yang akan dibahas untuk awal ada yang non-arithmetic, seperti MOOCs, DMOOCs atau decoder, ini fungsinya serupa, lalu priority encoder, kemudian code converter kode, lalu komparator, pembanding logik, parity detector, biasanya untuk mengecek kesalahan, lalu penggeser kombinasional. Setelah UTS nanti yang akan dibahas yang fungsinya sebagai aritmetik, seperti penjumlah, pengurang, lalu pengali dan pembagi. Kemudian ada juga yang dijadikan satu unit, aritmetik dan logic unit. Sebelum kita melangkah ke masing-masing device-nya, sebentar. Oh ya, sebentar. Slide-nya yang saya masukkan ke e-learning salah, jadi itu masih slide draft. Mungkin ada yang bingung, ada slide encoder tapi kemudian bawahnya kosong. Nanti saya upload lagi yang sudah benar, yang ini versi pertama, karena ada juga persamaan yang ketinggalan kemarin. Tadi baru saya baca lagi, baru saya masukkan lagi. Ini nanti saya ganti slide ini. Sebelum masuk ke desain setiap device-nya, mungkin kita perlu kenalan dulu sedikit dengan beberapa istilah ini, klasifikasi chip. Mungkin ada yang sudah dengar atau ada yang masih belum tahu apa sih klasifikasinya, atau ada yang belum pernah dengar sama sekali. Untuk rangkaian digital, chip digital ini terbagi menjadi sekitar 5 kelas. Yang paling kecil ini didasari dari jumlah gerbangnya yang ada dalam satu chip. Untuk skala kecil atau small scale ini terdiri
maksimum 20 gerbang. Kemudian yang skala menengah antara 20 sampai 200 gerbang. Lalu yang skala besar ini antara 200 sampai jumlahnya ribuan. Nah, kemudian ada yang skalanya sangat besar. Ini skalanya ribuan sampai jutaan gerbang. Dan biasanya ada kompetisinya setiap tahun. Kalau yang saya tahu, kalau di ITB karena ada sub peminatannya sendiri, sub jurusannya sendiri, mikroelektronika, mereka biasanya tiap tahun mengirimkan 1-2 tim ke Jepang. Satu tim 3 orang untuk lomba desain chip VLSI ini. Kemudian ada yang paling besar ukurannya skala wafer. Isinya ini mulai dari beberapa puluh sampai beberapa ratus VLSI. Jadi gabungan dari VLSI. Kemudian sebelum mendesain rangkaian digital, terutama untuk rangkaian kombinasional, kita harus menimbang karakteristik performa dari rangkaian yang akan kita buat. Pertimbangan yang pertama, tentu kita harus mempertimbangkan kecepatan switching dari gerbangnya, dari CMOS, biasanya CMOS yang dipakai karena disipasi dayanya rendah, tapi bisa juga dari keluarga TTL. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau bisa, kecepatan switchingnya tinggi. Jadi kalau lambat, tentu performanya ya kerasa sendiri sih kalau misalnya kita pakai laptop nih, pakai komputer. Kalau kecepatan switching rendah, performa komputer yang kita gunakan juga rendah, lemot. Semakin tinggi, semakin enak dipakainya oleh kita user. Tapi tentu ada konsekuensinya. Biasanya kecepatan switchingnya tinggi, makin cepat, makin panas juga. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Carilah bisa dari kurva nanti dari kecepatan switching dan hubungannya dengan disipasi daya. Carilah kecepatan switchingnya yang relatif tinggi, tapi disipasi dayanya juga relatif rendah. Jadi jangan ngejar ini tinggi, tapi panas, cepat panas, atau disipasi daya rendah dan kecepatan switchingnya rendah. Yang dua ini sebenarnya saya agak kerasa nih di iPad saya. Kalau udah saya kebetulan main Genshin Impact, kalau udah panas, otomatis gamenya mati sendiri. Nah, ini iPad yang saya beli 2019 ya. Kalau yang tahun yang terbaru sih sudah mulai nggak masalah. Jadi sistem iPad-nya kalau panas, sistem disipasi dayanya sudah baik yang baru untuk iPad. Yes. Saya juga masih suka nge-game ya. Untuk kalau lagi jenuh. Dan teracuni adik saya gamenya. Iya, saya dosen yang aneh ya masih suka nge-game. Oke. Ya kebawa juga dari ini, waktu S3 juga. Teman-teman saya juga banyak yang sering nge-game, bisa juga kebawa. Nah, laptop yang saya pakai untungnya Dell ini lumayan bagus untuk masalah switching dan disipasi dayanya. Jadi nggak pernah mati sendiri.
Tapi saya pernah punya satu laptop Lenovo yang lama, itu kalau udah panas, ya sama seperti iPad saya. Cuma kalau iPad, itu app-nya yang mati. Nah, kalau laptop saya yang lama, itu laptopnya yang mati total. Ada yang masih ngalami nggak? Saya pernah Bu, mati sendiri. Mati sendiri. Ya, Laptop ya pas saya ganti penyampurnya emang udah panas gitu. laptop baru? Lama Bu. Lama ya. Yang lama rata-rata ini juga pertimbangan saya mau nyari laptop baru juga yang i9 masih ragu-ragu juga ya. Karena kebanyakan yang pakai grafis tinggi, adik saya arsitek malah menyarankan i7 karena i9 masih masalah juga untuk ada masalah bottleneck dan juga masalah panasnya. Ya, ini kenapa gadget kita ada yang berbeda performanya, ada yang cepat tapi aman, nggak cepat panas dan nggak mati, tapi ada juga yang cepat, konsekuensinya ke sini. Disipasi dayanya tinggi juga, ngeluarin panasnya tinggi. Kemudian ada lagi karakteristik performa yang harus dipertimbangkan, yaitu noise marginnya harus lebar. Kemudian kemampuan fan in, fan out-nya tinggi. Jadi kalau fan out-nya tinggi tapi fan in-nya rendah, ya jangan juga fan in-nya tinggi tapi fan out-nya rendah, jangan juga. Jadi usahakan baik jumlah input maupun outputnya itu bisa sama-sama tinggi. Kemudian kepadatan packingnya tinggi. Ini mungkin semakin dicari sekarang. Chip di awal-awal dulu skalanya skala kecil. Semakin ke sini yang dicari skala wafer dengan ukuran yang kecil. Meskipun semakin kecil itu semakin mahal. Nah itu semakin kecil juga, semakin padat, ini ada kemungkinan disipasi dayanya juga tinggi. Dan itu ada juga yang ngakali dengan menggunakan, kalau sudah main di prosesor, core-nya ada yang dual, ada yang quad. Kemudian, satu lagi, usahakan biayanya rendah. Ya, dulu mungkin awal-awal keluar i3, i5 itu masih tinggi harganya. Sekarang untuk i5 generasi pertama dengan i5 generasi yang terbaru atau i7 yang paling kelihatan generasi pertama dengan yang terbaru, generasi pertama sekarang sudah sangat rendah harganya. Jadi semakin ditemukannya generasi baru dengan kepadatannya yang makin ditingkatkan, kemudian fan out-nya dan ini lain-lainnya makin ditingkatkan, ini chip yang awal-awal yang performanya lebih rendah dibandingkan yang baru, ini biayanya akan semakin turun, semakin rendah. Jadi, tapi usahakan dalam mendesain, biaya yang akan dikeluarkan itu seminimal mungkin. Memang tidak akan bisa ditekan supaya mendekati nol, tapi usahakan seminim mungkin, tapi performa yang lainnya bagus. Kemudian mungkin perlu kenalan lagi dengan sistem penomoran
penomoran part. Ini saya ambil dari buku sih, ada contoh untuk keluarga CMOS dan TTL. Misalnya, mungkin kalian sering pakai IC 74X sekian. X ini adalah indikator logic family atau subfamily. Sedangkan N ini mengindikasikan nomor partnya. Cuma saya juga nggak hafal nih kalau nomor partnya. Misalnya ada 138, 151, ada yang langsung menunjukkan misalnya 138 itu decoder 378, tapi ada juga yang angkanya itu kita juga mesti lihat ke datasheetnya. X ini misalnya diwakili oleh ini, contoh 74HC. Nah, ini berarti gerbang node N hanya high speed, C-nya CMOS. Kemudian 2 input dari penomoran ini. Kemudian ada lagi contoh 74AS 27. Nah, ini gerbang node OR, advance, kemudian S-nya mewakili Schottky. 3 input. Jadi kalau yang hurufnya kita bisa tahu itu mewakili indikasi ini. H, high speed, kemudian E, low power, A, advance, F-nya fast, lalu C-nya CMOS, dan S-nya Schottky. Untuk mendesain, nah ini sebenarnya untuk materi metodologi perancangan sih sampai sini sebenarnya. Jadi ini sebaiknya saya satukan langsung dengan perancangan rangkaian kombinasional. Jadi saya ini sambil meraba-raba, di untuk tahun depan mungkin RPS-nya berubah, untuk metodologi perancangan ini akan langsung disatukan dengan perancangan rangkaian kombinasional. Ini ada beberapa prosedur desain yang bisa diikuti. Jadi untuk langkah awal, kita harus ngerti dulu device-nya. Fungsinya apa sih nanti device-nya? Kemudian kita indikasikan spesifikasi input-outputnya. Inputnya berapa, outputnya berapa, fungsinya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita bisa konstruksikan blok diagramnya. Kalau sudah selesai, fungsinya sudah tahu, spek I/O-nya, inputnya berapa, outputnya berapa, blok diagramnya juga sudah kebayang. Langkah selanjutnya adalah menyatakan algoritma yang relevan. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi kanonik bisa, sub maupun post bisa. Kemudian bisa kita manipulasi binernya. Nah, setelah itu manipulasi biner supaya tahu hubungan input dengan output benar nggak. Kemudian dari algoritmnya juga supaya tahu hubungan input ke outputnya benar atau enggak. Kalau sudah, konstruksi tabel kebenarannya. Di ini untuk melihat detail hubungan input-outputnya. Benar nggak sih? Tadi kalau sudah kita manipulasi binernya, algoritmanya juga sudah kita nyatakan, benar nggak? Jadi kita buat tabel kebenarannya untuk bantuan. Kemudian, kita bisa menggunakan, nah ini mulai terpakai nih yang kemarin, minimisasi menggunakan MEF untuk mengefisienkan jumlah gerbangnya. Kita bisa mereduksi fungsi outputnya menggunakan minimisasi. Kalau sudah, bisa kita gambarkan diagram logiknya, bisa menggunakan gate,
Kalau misalnya jumlahnya sudah sangat banyak, gunakan level modular. Jadi blok diagram terpakai, modular, nanti di dalamnya boleh modular saja, boleh gate saja kalau jumlahnya masih kecil, masih sedikit gate-nya, atau bisa juga keduanya. Jadi blok diagramnya dipakai supaya tahu lebih detailnya di dalam modulnya, dalam blok diagramnya kita gambarkan gate-gate-nya, hubungan gate dari input ke outputnya seperti apa. Implementasinya sama seperti yang waktu minimisasi, implementasikan dari bagian output ke input supaya lebih mudah. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah cek hasilnya. Benar nggak? Sebelum diimplementasikan langsung ke hardware, device fisiknya, sebaiknya kita simulasikan dulu. Nah, ini yang saya masih kesulitan nih untuk simulasi. Kalau sudah masuk perancangan, memang baiknya menggunakan seperti VHDL atau Verilog. Nah, itu yang saya nggak punya softwarenya. Jadi untuk sementara di mata kuliah ini kita sampai langkah yang kelima dulu saja. Jadi tidak sampai ke pengecekan hasilnya secara simulasi. Sampai sini gimana? Sebelum kita masuk ke MUX dan DMUX. Masih bisa diikuti, Bu. Oke. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh sekaligus mendesain MUX multiplexer. Ini diingat lagi nih, diagram blok MUX, kemudian implementasinya kalau dalam bentuk switch, lalu ekspresinya, nah ini ekspresi yang ini sebenarnya nyambung ke halaman berikutnya. MUX secara umum bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram blok seperti ini. 2 pangkat N to 1 MUX. Jadi ada data, saluran data sebanyak 2 pangkat N. Kemudian ada data selektor. Jadi selektor untuk memilih data mana yang akan diteruskan ke output. Nah, kalau jumlah datanya 2 pangkat N, selektornya ini jumlahnya N. Jadi kalau di sini 2 pangkat 2, di sini 2 selektornya, maka data inputnya ada 2 pangkat 2, ada 4. Kalau 2 pangkat, di sini 2 pangkat 3, selektornya ada 3. Dan seterusnya. Jadi saling berhubungan antara jumlah input data dengan selektornya. Kemudian biasanya ada satu lagi input berupa enable. Jadi kalau dia tidak aktif, enable-nya, MUX ini tidak akan bisa meneruskan data. Tapi kalau diaktifkan, baru bisa meneruskan data. Nah ini kalau secara switch, kira-kira seperti ini. Jadi misalnya di sini ada, saya ambil 4 aja. 4 saluran data. Ini biasanya dipilih, misalnya kalau dalam elektronika sensor, ada beberapa sensor, ada 4 sensor, dengan input parameter yang sama. Misalnya ultrasonik, inputnya sama, berupa waktu,
Kemudian akan kita pilih setiap range waktu tertentu, ngecek dari input yang pertama ada data atau enggak. Kemudian range berikutnya ngecek yang I1, berikutnya ngecek I2, berikutnya ngecek I3. Ini dipilih berdasarkan waktu, kemudian selektornya ini biasanya kalau sudah main ke waktu nanti dipilih juga, dihubungkan juga ke pewaktuan. Atau bisa juga selektornya bekerja tidak berdasarkan waktu, tapi ada mekanisme sendiri, fungsinya tetap. MUX ini meneruskan dan memilih input data yang mana yang akan diteruskan ke output. Dulu saya pernah coba pakai untuk sensor ultrasonik, karena dulu sensor ultrasonik belum, kalau beli itu transducernya untuk rangkaian pemancar dan penerimanya itu kita buat sendiri. Jadi belum ada modul HR05, 04 seperti sekarang, belum ada. Jadi untuk kebetulan untuk TA saya dulu nyoba untuk di robot, ingin menghemat sedikit, karena kalau bikin pemancar 5, penerima 5, lumayan. Nyoba di pemancarnya cuma 1, kemudian sensornya terpasang 5, sinyal conditioningnya 5. Oke, sebentar. Ada yang mencet sesuatu? Ya Bu, izin tadi sempat putus-putus beberapa. Oh, oke. Ya. Ini kayaknya kalau suara saya kecil seperti ini ya. Nah ini balik lagi tadi ke contoh sensor pemancarnya 1, kemudian di sini penerimanya 5. Ini nanti untuk masuk ke mikro, untuk memancarkan, jadi gantian pakai demux. Untuk nerima, untuk masuk ke mikronya nanti dipilih pakai mux. Waktu itu diakali seperti itu. Ini ada contoh MUX dengan input datanya, saluran datanya 4. 4 berarti 2/2, sehingga selektornya ada 2. Nah, di sini ada persamaannya, aritmetiknya untuk output Y dengan 4 input. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk S1, S0, komplement dua-duanya, kemudian komplement menandakan saat S1 logiknya 0, S0-nya logiknya 0, output yang dipilih adalah saluran I0. Satu komplement kali S0, I1 enable. Jadi kalau S1-nya 0, S0-nya 1, data yang dipilih saluran datanya yang I1. Kemudian yang ini, kalau S1-nya 1, S0-nya 0, data yang dipilih I2. Dan di sini, kalau S1-nya 1, S0-nya 1, data yang dipilih I3. Nah ini bisa dinyatakan dalam bentuk untuk S1, S0-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk min-term. Di sini M0, ini M1, jadi berkaitan dengan saluran datanya ini.
lalu M2, M3, atau secara umum seperti ini. Penjumlahan MI kali saluran input I kali enable dengan I-nya dari 0 sampai 2 pangkat. Di sini karena ada 2 pangkat 2 pangkat 2 min 1. Nah, ini saluran datanya ada 4. Kita ingin meneruskan ke satu input, ke satu output. Jadi yang dipilih hanya satu outputnya. Maaf. Yang dipilih hanya satu saluran datanya. Ikuti langkah-langkah tadi, 4+1. Diagram bloknya seperti ini kira-kira. Jadi ada 4 saluran data, I0 sampai I2, kemudian ada 2 data selector, kemudian ada 1 pin enable, dan pin enable ini kalau yang komersil biasanya active low, bukan active high. Jadi nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Kemudian outputnya output Y, lalu di sini ada output komplement Y kalau diperlukan komplement Y-nya. Dari sini bisa kita nyatakan tabel kebenarannya saat enable-nya tidak aktif atau 0, selektornya mau dikasih logic apapun, logic 0, logic 1, outputnya akan 0. Jadi tidak ada data input yang diteruskan ke output. Nah, begitu enable-nya aktif nih, baru dari sini kalau kalau selektor satunya logic 0, selektor 0-nya 0, outputnya akan meneruskan, MUX akan meneruskan data input I0 ini. Kemudian berikutnya, logiknya 01 yang diteruskan data I1, logiknya 10, datanya I2, kemudian kalau logiknya 11, datanya I3. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk keymap dengan memasukkan variabel enable di sini. Jadi kalau S0-nya 0, S1-nya 0, di sini yang diteruskan I0 dikalikan enable 1. S1-nya 0, S0-nya 1, yang diteruskan I1 kali enable, kemudian 10, I2 kali enable, lalu 11, I3 kali enable. Setelah itu, bisa kita gambarkan rangkaian logikanya, karena masih sedikit nih, 4+1, kita masih bisa gambar rangkaian logikanya, bukan dalam bentuk modular diagram blok ini. Jadi, kalau dari hubungan ini, keymap, ini maaf saya kebalik ya, balik lagi ke sini, ke persamaan ini, kalau kita implementasikan rangkaian logikanya, seperti ini. Di sini, kita lihat hubungannya nih, untuk yang, nah ini, Y dengan komplement Y-nya, atau bisa juga dinyatakan dalam Y active low. Inputnya semuanya active high, outputnya juga active high, selektornya active high, kecuali enable-nya active low. Karena untuk komersil, ini biasanya terpasang active low untuk enable. Jadi, untuk MUX, mungkin dibiasakan saja, kita ikuti yang ada di komersil, untuk enable-nya pakai active low saja.
Di sini kalau S1 satunya 0, S0-nya 0, kan? Sehingga outputnya menjadi 1, reaktif. Nah ini. Kemudian di sini ada I0, kemudian di sini ada enable. Nah, ini kenapa ada slash? Ini untuk menandakan ini. Karena di sini outputnya sebenarnya 0, jadi ini ada fungsi inverter, tapi kesininya tidak digunakan lagi fungsi inverternya, cuma kita nyatakan dalam bentuk slash untuk menandakan kalau ini sebenarnya outputnya dia 0 logiknya. Nah, di sini logiknya dia 1 dari sini. Jadi kalau di sini dikasihnya logik 1, maaf, tapi active low, jadi 0, kalau masuk ke sini jadinya logik 1, active high. Yang ini juga sama untuk yang saluran I1. Kita lihat nih, oh ini sama ya, enable-nya semua aktif. Kalau kita kasih logic 1 active low, ke sini jadi diinversikan jadi logic 1 active high. Untuk saluran I1, ini selektornya S1-nya 0, S0-nya 1. Nah, bentar ini. Jadi, kalau di sini kita kasih, maaf, yang ini S1, ini sama seperti yang I0 tadi, slash di sini menunjukkan kalau di sini harusnya diinversikan, tapi masuk ke sini, dia tidak inversi, cuma outputnya di sini 0, sementara di sininya harusnya active high. Nah, ini untuk menandakan kalau dia yang masuk ke gerbang ini adalah 0. Yang ini juga sama. Slash di sini menunjukkan yang masuk dari selektor 0, ini logiknya 0. Nah, di sini kalau kita lihat yang I3, di sini tidak ada slash sama sekali. Karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita kasih logiknya sesuai, 1-1, ini akan sesuai yang masuk ke sini. Nah, setelah itu baru nih dipilih kalau misalnya inputnya yang diteruskan yang ini, logik ini sesuai 00. Dari situ masuk ke gerbang not N, diinversikan, tapi nanti masuk lagi ke gerbang OR dengan conjugate-nya. Dari sini diinversikan, masuk ke sini, diinversikan lagi, sehingga outputnya menjadi active high kembali. Untuk simbol shorthand dari MUX 421, ini bisa dinyatakan seperti ini. Bisa dalam bentuk diagram blok, atau bisa juga langsung seperti ini. Jadi yang ada bulatan ini menunjukkan enable, lalu yang ini 4 saluran data, yang 2 ini saluran selektornya, dan yang di sini 1 saluran outputnya. Nah, mungkin ingat lagi, kalau ini yang modular, ingat lagi yang LK digital, seperti dulu pernah, untuk mengimplementasikan MUX 3221. Kalau digambar, rangkaian logikanya lumayan. Jadi, kalau ini sudah mending pakai modular saja. 3221
kita bisa mengimplementasikannya dalam bentuk 4 buah MUX 821 dan satu lagi MUX 421. Jadi MUX 821 ini mewakili input data yang sebenarnya I0, I7, kemudian I8 sampai I15, I16 sampai I23, dan I24 sampai I31. Enable-nya bisa kita pasang sama semua dari satu buah sumber, baik di keempat MUX 821 ini maupun di MUX 421 ini. Ini bisa kita satukan. Selektornya, nah ini yang harus hati-hati. Jadi selektor masing-masing terpisah. Di sini selektor untuk MUX yang pertama ini S0 sampai S2 ada 3 karena MUX-nya 2/3 8 plus 1. Kalau ingin memilih ini bisa masing-masing, tapi kalau mau lebih efisien bisa juga kita satukan. Nah, kalau ini disatukan, jadi selektornya untuk selektor 0, 1, dan 2 ini bisa kita hubungkan ke keempat MUX ini. Nah, gimana nih kalau misalnya nanti di outputnya yang diinginkan cuma data ke 0 aja yang ada di sini, MUX yang Y0. Itu dimainkan di sini, di MUX 421-nya. Jadi kita tambahkan selektor, karena MUX-nya 2/2 nih, selektornya ada 2, kita namakan selektor 3 dan 4. Nah, nanti ini yang memilih. Kalau logiknya 00, dia akan memilih MUX yang ini. Logiknya 01, MUX yang Y1. Logiknya 10, MUX yang Y2. Lalu 11, MUX yang Y3. Kalau tadi di rangkaian logika, slash ini untuk menggambarkan, kalau di sini seharusnya komplement, menunjukkan logik yang berlawanan dengan output yang ini, output inverternya. Kalau di modular, slash ini menunjukkan jumlah salurannya. Jadi ada slash 8, maaf. Ini menunjukkan salurannya ada 8. Kemudian slash 3, berarti ini selektor. Saluran selektornya ada 3. Slash 2, ini saluran selektornya ada 2. Tanpa slash berarti satu jalur di sini. Jadi kalau sudah ribet untuk modular, nggak mungkin juga kita menggambarkan 8 saluran masing-masing. Makin pusing juga, cukup dengan menggambarkan seperti ini. Nah, ini ada lagi contoh. Kalau MUX-nya, output-nya ada 2. Di misalnya kita punya IC 74X153. Nah, ini adalah MUX 4 input, 2 bit. Tabel kebenarannya seperti ini. Di selektornya sama, tetap 2. Outputnya, oke, bentar.
Outputnya ada dua, ada 1Y dan ada 2Y. Yang 1Y ini diwakili oleh persamaan ini, selektor, kemudian 1 kali I0 kali 1G, dan seterusnya. Kemudian yang output 2Y diwakili oleh pembedanya 2I0, 2G, dan seterusnya. Nah, ini implementasinya untuk chipnya seperti ini. Selektornya ada dua, S0 dengan S1. Kemudian ada pin 1G dan ada 2G. Ini digunakan sebagai enable. Jadi bisa dua-duanya nggak aktif nih. Bisa salah satu saja yang aktif, mau yang MUX 1 atau MUX 2, bisa juga dua-duanya aktif. Baik yang satu atau yang dua. Ini tergantung enable-nya. Nah, ini kalau kita lihat diagram logikanya, ini selektornya yang akan memilih data mana yang diteruskan ke masing-masing output. Kemudian untuk masing-masing ada enable, saluran enable masing-masing. Jadi kalau diinginkan hanya yang output 1Y saja yang meneruskan data, yang 2Y tidak diaktifkan, maka yang kita berikan enable-nya yang 1G saja. Yang 2G kita nonaktifkan. Kalau ingin dua-duanya, berarti kita aktifkan enable-nya dua-duanya di sini. Untuk datanya, nah ini tergantung lagi nanti pemakaiannya, apakah data yang diteruskan sama, baik dari MUX 1 maupun MUX yang kedua, atau masing-masing berbeda. Nah, cuma ini implementasi, kalau ingin jadi tidak ingin menggunakan dua MUX, tapi cukup dua chip, tapi cukup satu chip dengan fungsi dua MUX. Ada yang bisa kita reduksi di sini. Jadi kalau pakai dua MUX, selektornya tambah lagi nih di MUX yang kedua, sehingga gerbangnya akan bertambah juga kalau menggunakan satu chip dengan jumlah selektor yang dibarengin seperti ini. Berarti ada jumlah gerbang yang bisa kita kurangi. Kalau menggunakan inverter ini berarti ada 4 gerbang inverter yang bisa kita buang, nggak kita pakai. Bentar ya. Kemudian ini tiga contoh ini kalau inputnya high, selektornya high, outputnya high, semuanya aktif high. Nah, nanti ada setelah yang ini, gimana kalau inputnya ada yang aktif low? Oke, sebelum ke sana, nah kita coba ini masuk ke mendesain logika kombinasional dengan MUX. Ini misalnya kita punya persamaan ini, 4 variabel. Untuk mintermnya dalam bentuk POS, fungsi ini akan berlogik 1 kalau mintermnya yang aktif ada minterm 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, lalu 14, 15. Atau kalau dalam bentuk POS-nya ini.
Kalau ingin diimplementasikan dalam menggunakan MUX 1621, ya gampang. MUX 1621, kemudian nanti input minterm ini kita hubungkan ke logic 1, lalu semua input max term yang ini kita hubungkan ke logic 0, atau high voltage dan low voltage. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin mengimplementasikan dengan MUX 421? Jadi, kita nggak punya MUX 1621, kemudian kita ingin mengimplementasikan dengan MUX 421 untuk mereduksi jumlah input, jumlah saluran data, dan ukuran chip akhirnya. Kalau sudah main-main ke reduksi ukuran, itu mau nggak mau kita harus pakai MEF di sini. Langkah yang pertama, mungkin kalau misalnya bingung dengan MEF yang order 2, kita gunakan dulu yang order pertama ini. Jadi, kalau pakai MUX 1621, variabel ABCD ini jadi selektornya. Jadi nanti yang akan, kalau misalnya ABCD-nya 0011, nanti outputnya akan memilih saluran data 3. Kalau ABCD-nya 1000, nah ini inputnya akan meneruskan yang ini, custom 8 ini. Atau 1001 yang terteruskan data ke-9. Nah, kalau misalnya menggunakan 421, berarti bisa kita anggap yang jadi selektornya adalah variabel A dengan B. Kemudian variabel CD-nya ini nanti kita hubungkan ke saluran data inputnya. Tapi harus kita lihat dulu nanti hubungannya untuk ke masing-masing saluran datanya seperti apa. Mungkin kalau bingung dengan yang order 2, kita bisa menggunakan order 1 dulu. Jadi variabel D dulu yang dimasukkan ke Kmap ABC. Bisa dilihat dari ini ya. Nanti dari fungsi ini. Kalau masuk ke Kmap ABC, nanti saat ABC 000 akan 0, 001 ini D, lalu di 100 juga D. Kalau komponen D ada di sini 101 dan 110, lalu sisanya 1. Nah, dari sini kita bisa mengubah ke yang order 2 ini. Kita lihat C-nya sekarang kita masukkan juga ke sini. Mungkin bisa kita ambil dari sini. Saat A-nya 0, B-nya 0. Nah ini, dua sel ini. Sel 0 dan 1. Di sel 0, C-nya 0. Di sel 1, C-nya 1. Berarti bisa kita nyatakan ambil yang ini. D dikali C. CD. Kemudian A-nya 0, B-nya 1. Berarti di sini sel 2 dengan 3. Di sini dua-duanya logic 1. Berarti masuk ke sini 1. Kemudian A-nya 1, B-nya 0. Ini. Di sel 4 dengan 5.
Nah, saat di sel 4, C-nya 0, D-nya, D-nya ada, jadi komplement C kali D, lalu di sini C-nya 1, D-nya dikomplementkan. Berarti C kali komplement D. Nah, kalau kita lihat ini hubungannya C XOR D. Kemudian sisanya yang ini, yang sel 6 dengan 7, di sel 6 dia komplement D, di sel 7-nya 1. Berarti bisa dinyatakan dalam bentuk C ditambah komplement D. Nah, dari sini baru bisa kita implementasikan ke dalam bentuk ini, MUX 421 ini. Di sel 0, A-nya 0, B-nya 0, ini mewakili data I0. Nah ini, C kali D. Berarti gerbangnya yang dipakai gerbang N. I0-nya, sebelum masuk I0 harus ada gerbang N, inputnya C dan D. Lalu di sel 1, A-nya 0, B-nya 1, ini mewakili saluran data I1. Karena di sini logiknya 1, kita bisa langsung pasang I1 terhubung ke sumber tegangan high 5 volt ini. Lalu saluran I2. Di sini kita lihat sel kedua hubungannya C XOR D. Berarti kita bisa pasang ini gerbang XOR lalu terhubung ke input C dan D. Lalu yang terakhir di sel ketiga di sini hubungnya C ditambah komplement D, berarti gerbang XOR C kemudian komplement D. Jadi D di sini aktif high, diinversikan, dikomplementkan, dan kita kasih tanda slash untuk menunjukkan karena di sini ada bulatan sementara di gerbang OR-nya tidak ada, jadi kita kasih tanda slash ini. Dan nanti outputnya akan memilih kalau AB-nya 00, dia akan memilih data ke 1, tapi nanti dilihat lagi inputnya seperti apa. CD-nya. Kalau memilih selektor saluran data I1, maka ini outputnya akan meneruskan high di sini, logic 1. Nah, ini MUX 421, kemudian ini MEF-nya. MEF yang order 1, ini sebenarnya bisa juga kita implementasikan dalam bentuk MUX 821. Jadi nanti selektor datanya ada input ABC, kemudian di sini saluran datanya ada 8, lalu nanti masing-masing dilihat hubungannya dengan ini, D. Bentar. Dengan masing-masing sel ini. Kalau selnya 0, berarti langsung kita hubungkan ke ground. Selnya isinya 1, berarti bisa kita hubungkan langsung ke sumber tegangan. Lalu kalau yang selnya isinya D, berarti bisa kita hubungkan dengan input D langsung. Kalau yang komplement D, kita inversikan. Nah, sampai yang ini dulu gimana? Sampai gambar ini dulu. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke.
Ya. Oke, saya teruskan sedikit. Ini ada persamaan. Sebenarnya diambil dari map, Kmap yang ini. Jadi ini mewakili output Y, persamaannya menjadi kalau di sini kayaknya A-nya 0, B-nya 0, berarti komplement A, komplement B, CD. Lalu di sini komplement A kali B, lalu di sini A kali komplement B dikali ini C XOR D, lalu yang terakhir AB dikali C plus komplement D ini. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk POS, silakan dikonversikan. Kalau ini ada berapa contoh tadi? 1, 2, 3, 4. Ini kalau sama-sama aktif high, baik input maupun outputnya. Sekarang gimana kalau ada yang aktif low? Ini misalnya. Nah, saya kelupaan. Jadi lihat dari gambar aja ya. Jadi persamaannya sama, yang ini. Fungsinya, bentar. Cuma input B dengan input D itu aktif low. Nah, gimana caranya nih kalau ada mix logic seperti ini? Input A dengan input C masih sama aktif high. Ini ada catatan langkahnya. Jadi komplementkan aksis Kmap MUX-nya dari setiap input data select active low. Kemudian kita beri penomoran ulang sel Kmap-nya. Atau gunakan inverter pada input dari input data select active low, tapi jangan komplementkan aksis Kmap MUX-nya. Kemudian untuk input active low lainnya, saya salah typo. Jangan komplementkan subfungsi enter variable pada Kmap MUX. Ya, langsung aja kita lihat contohnya. Nah, bentar. Ini ada yang ketinggalan persamaannya. Ini nanti dilihat masing-masing. Persamaannya ada yang oke. Jadi nanti dilihat masing-masing dari sebentar. Kayaknya ini saya ketinggalan, jadi lihat ke, maaf ya, lihat ke bukunya. Bentar.
Nah, kalau yang demux-nya ada persamaannya, kalau di sini enggak. Di oke. Ya, nanti ini dilihat lagi. Kalau yang di contoh yang di MOOCs itu lebih jelas. Nah, kalau di sini dari langkah yang ini kita lihat ini masing-masing ini. Di sini aslinya kalau semuanya aktif high, selnya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau di sini nanti dilihat lagi. Kalau input, jadi nanti ada pengubahan min-term dengan max-termnya. Nah, kalau mau menggunakan mengkomplemenkan langsung, gunakan keymap math ini. Kemudian kita lihat min-termnya. Kalau yang tadinya misalnya di sini 0011 active high. Karena B-nya dan D-nya jadinya active low. Kalau kita komplemenkan, ini nanti berubah. Jadi min-termnya bukan min-term 3, tapi berubah. B jadi 1, D-nya jadi 0. Jadi 0110 jadi 6. Berubah jadi min-term 6. Nah, untuk bantuan sebaiknya pakai ini dulu. Yang order pertama dulu ngubahnya. Baru nanti ngubah ke order yang kedua. Ini nanti selnya akan berubah. Kalau yang tadinya CD ini ada di sel 0, 1 ada di sel 1, 2, 3, nah ini jadinya ganti 0, 1, 2, 3. Atau kalau mau lebih cepat, di sini tadi AB-nya sesuai logiknya 01, 01. Nah, sekarang tinggal kita ganti. B-nya tadinya di sini 0, sekarang jadi 1. Ini tadinya 1, sekarang jadi 0. Nah, ini bisa kita langsung implementasikan selektor datanya seperti ini. A aktif high, B-nya aktif low, kasih tanda slash karena tidak sesuai logiknya. Jadi harusnya dia aktif high, sementara yang masuk aktif low. Nah, kemudian dari sini baru kita telusuri. Karena ini berubah nih, bergeser. Jadinya A-nya 0, B-nya 0, sel 0-nya pindah ke sini. Ininya jangan diganti, tetap seperti ini. Pakai yang tadi. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, di sel 1-nya di sini. Biar sel 2-nya jadi di sini, sel 3-nya ganti jadi di sini. Tapi isinya tidak ikut berubah. Isinya tetap. Letaknya tetap. Yang berubah penomoran selnya aja. Nah, dari sini baru kita lihat untuk saluran 0, I0. Inputnya 1. Berarti ini masuk, bisa kita kasih tegangan langsung. Kemudian sel 1, C dikali D. Berarti gerbang N, C dikali D. Nah, cuma di sini, karena D-nya aktif low, berarti harus diinversikan supaya sesuai dengan ini, aktif high. Kemudian sel 2, sel yang kedua, C ditambah komplement D. Berarti ini gerbang OR, ini C-nya sesuai, ditambah komplement D.
Nah, karena D-nya active low, jadi kalau masuk ke sini tidak perlu inverter lagi. Dia langsung. Tapi kita kasih tanda slash untuk menunjukkan kalau di sini inputnya harusnya active high, sementara yang diberikan active low. Nah, kemudian yang ini, kalau dari buku sih, ada slash di sini karena menggunakan XNOR, bukan XOR gerbangnya. Ini. Kemudian kalau XNOR sesuai kan, C kali D ditambah komponen C kali komponen D. Nah, di sini sesuai. Slash-nya menunjukkan yang masuk ke sini memang sesuai D-nya. Bentar, yang mix logic gimana? Untuk box. Sebelum lanjut ke demux. Ada yang perlu diulang atau lanjut? Boleh dilanjut dulu, Bu. Oke. Sekarang yang demux. Decoder atau demux. Jadi fungsinya sebenarnya sama. Outputnya ini akan meneruskan data input. Bisa dari satu atau dari beberapa selektor untuk diteruskan ke beberapa output. Jadi fungsinya seperti memilih input ini harusnya nanti outputnya teruskan kemana. Jadi untuk distribusi tujuannya. Untuk fungsi, persamaan fungsinya secara umum ini GI sama dengan MI min term I dikali enable. Dan untuk decoder ini untuk komersil sama active low untuk enable-nya. Kemudian kalau misalnya ada 4 input, berarti outputnya ada 2 pangkat 4 atau 16 output. Kemudian kalau demux, ini decoder juga, tapi inputnya 1, outputnya 2 pangkat N, N-nya diwakili oleh selektor data. Ini. Kalau ini bisa terlihat kebalikan dari demux. Tadi ya. Nah, ini mengingat lagi tabel kebenaran dari decoder atau demux 328. Di kalau enable-nya 0, selektornya atau data inputnya apapun, outputnya tidak ada yang aktif. Begitu enable-nya aktif, outputnya akan meneruskan data atau meneruskan data sesuai dari satu input sesuai dengan selektor datanya. Kalau diimplementasikan ke dalam persamaan, jadi seperti ini. Y0 sampai Y7 ini diwakili oleh masing-masing logik I0 sampai I2, kemudian dikalikan enable-nya. Jadi rangkaian logikanya seperti ini. Implementasinya. Port enable, active low, ini dihubungkan ke semua gerbang not N di bagian output. Ini. Kemudian di sini inputnya
kalau diinversikan, awalnya aktif high, diinversikan jadi aktif low, nanti akan sesuai dengan masing-masing inputnya. Nanti silakan dilihat aja. Di sini ada slash, ini menunjukkan, kalau di sini, kita lihat, untuk menunjukkan bahwa kalau di sini ada proses inversi, sementara yang masuk ke sini tidak ada. Maaf, sudah benar, cuma di gerbang yang ini tidak ada inverternya. Jadi untuk menunjukkan slash ini dari proses inversi, tapi masuk ke sini benar. Kemudian outputnya untuk decoder yang tipe ini kebetulan aktif low. Jadi harus diinversikan. Nah, ini contoh diagram bloknya. Enable, kemudian saluran data, dan saluran outputnya. Untuk yang di pasaran, enable dari decoder itu biasanya nggak cuma satu. Jadi ada terpasang seperti ini. Enable-nya aktif high, tapi ada 3 input. Ada input 1G, 2G, dan 3G. Untuk yang 1G itu biasanya aktif high, lalu yang 2G dan 3G biasanya aktif low. Jadi nanti ditambah dengan memainkan ini untuk mengaktifkan decodernya. Nah, mirip juga dengan MUX tadi, decoder kita bisa memasang dengan cara di cascade atau bertingkat, atau kita menyebutnya dengan stacking di sini. Jadi misalnya inputnya 5, kita ingin outputnya ada 32, 2 pangkat 5. Untuk mengakalinya, dengan input yang hanya 5, ini kita bisa menghubungkan 4 buah decoder 3/8 dan dihubungkan ke 1 buah decoder 2/4. Jadi nanti untuk data, saluran data I0, kalau ingin hanya aktifnya output 0, maka dia akan memilih baik I0 sampai I4 itu logiknya yang masuk ke sini 0, jadi akan memilih ini. Kemudian kalau ingin milih yang ini Y8, berarti nanti akan memilih logiknya 01, 000 yang akan dipilih ini. Di sini enable dari masing-masing decoder 3/8 terhubung ke output dari decoder 2/4. Jadi selektor yang di sini akan memilih decoder mana yang aktif. Sementara selektor untuk decoder 2/4 ini tergantung dari input I3 dan I4. Kemudian yang untuk logik-logik berikutnya, 3 bit berikutnya itu tergantung dari input I0 sampai I2 ini. Ini untuk decoder 3/8, kalau masih bisa menggambarnya, bisa gambar pin 0 sampai 7 seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk ini. Tanda panah keluar, kemudian slash 8, menunjukkan ada 8 saluran. Nah, sekarang kita masuk ke desain logik kombinasional dengan decoder. Kalau tadi yang MUX udah,
Ini coba yang decoder, misalnya ada dua fungsi dengan bentuk kanonik seperti ini. Inputnya sama-sama ABC. Kemudian untuk fungsi pertama, dia akan aktif kalau input mintermnya yang dikasih 1347. Lalu fungsi G, dia akan aktif kalau dikasih input maxterm 2356. Ya. Variabel ABC, inputnya semuanya aktif high, dan fungsinya dua-duanya sama-sama aktif high juga. Jadi nggak masalah nih, masih belum mix logic. Sekarang kita lihat untuk yang fungsi F. Ini kita bisa langsung untuk input ABC, kemudian outputnya bisa kita langsung hubungkan ke XOR ini. Cuma karena outputnya aktif low, sehingga XOR-nya perlu kita pasang inverter di bagian inputnya. Bentar ya. Ya. Sini mintermnya 1347. Berarti yang masuk ke fungsi F ini adalah Y1, Y3, ini. Kemudian Y4 dan Y7. Nah, untuk yang posnya, ini untuk menyederhanakan gerbang di bagian output, kita bisa pakai hubungan ini, komplement. Komplement, jadi kalau dalam bentuk pos M2, M3, M5, M6, kalau kita komplementkan menjadi ini minterm M2 kali minterm M3 kali minterm M5 kali minterm M6. Di dalam bentuk ini gerbang N yang dihubungkan adalah, kita lihat suri, output 2, lalu sini output 3, lalu output 5, dan output 6. Sampai sini gimana? Sebelum masuk ke mix logic. Lanjut, sedikit lagi. Boleh lanjut aja. Oke. Ternyata sedikit pun hampir 2 jam ya. Oke, sekarang kalau di MUX dan decodernya, input datanya mix logic. Jadi ada yang aktif high, ada yang aktif low. Misalnya dari fungsi yang sama ini, F1347, G-nya maxterm 2356. Ternyata untuk variabel A itu aktif high, variabel BC aktif low, sementara output fungsi F dan G sama-sama aktif high. Ini persamaan ini, fungsi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk coba seperti ini. Jadi kalau yang aslinya, kalau ABC sama-sama aktif high, berarti nggak masalah nih bentuk softnya, karena BC-nya jadi aktif low, berarti untuk B dengan C, ini kita komplementkan. Dan yang G juga sama.
B dan C karena aktif low, kita komplementkan juga. Ya, seperti ini. Setelah itu, baru kalau nggak mau pakai inverter, BC-nya harus kita komplementkan. Tapi kalau mau pakai inverter, silakan. Kalau nggak mau, ingin mereduksi jumlah gerbang, nah, jadi kita harus mainin masing-masing mintermnya. Ini. Kita lihat minterm M0, 000. Kalau BC-nya kita komplementkan, berarti 00 jadi 11, 011. Nah, 011 ini ternyata minterm 3. M1, 001. Kalau kita komplementkan BC-nya, 01 ini jadi 10. Jadinya M2. M2, 010 jadi 01, M1. M3 jadi M0. Kemudian di sini M4 seterusnya ya, yang diubah yang digit 2 dan 3 mewakili B dan C. M4 jadi M7, M5 jadi M6, M6 jadi M5, M7 jadi M4. Nah, jadi kalau yang tadinya ini 1, 3, 4, 7. 1 itu jadi 2. Ini. 3 jadi 0. Ini. 4 jadi 7. Ini. Kemudian 7 jadi 4. Ini. Jadi fungsinya berubah. Yang tadinya 1, 3, 4, 7 jadi 0, 2, 4, 7. Fungsi G-nya tadinya 2, 3, 5, 6. Jadinya 1. Kemudian 3, 2 kali M0. Kemudian 5 jadi 6. 6 jadi 5. Berubah seperti ini. Setelah itu seperti biasa, diimplementasikan langsung. Cuma ini yang terhubung berubah. Kalau tadinya 1, 3, 4, 7, jadinya 0, 2, 4, 7, nanti diganti sini. Kemudian yang G-nya, kalau tadinya, maaf, 2, 3, 5, 6, jadinya 0, 1, 5, 6. Ini nanti diganti. Yang 2, 3-nya jadi 0, 1. Jadi ini diputus, ganti ke 0 dan 1 ini. Kemudian ini slide terakhir. Jadi MUX kalau kita gabungkan ini fungsinya bisa sebagai bus data. Dari bagian input yang ingin diteruskan data yang mana, misalnya data di saluran I0, kemudian dikirimkan di bagian output di demux atau decoder outputnya, nanti akan dipilih ini outputnya akan diteruskan ke saluran 0 lagi. Tapi dengan syarat selektornya ini harus sama. Kalau di sini milihnya akan memilih I0, berarti nanti outputnya juga akan memilih output Y0. Jadi yang diberikan ke selektor itu logiknya sama, baik di bagian pengirim MUX-nya maupun di bagian penerima. Jadi harus ada sinkronisasi untuk data selektornya. Paling ini saja yang hari ini. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Dari saya tidak ada. Ini nggak ada, yang lain nggak ada? Atau ada? Silakan. Dari saya belum, Bu. Kalau nggak ada, kuliahnya sampai sini.
Eh, ini nanti akan tugasnya paling setelah UTS ya untuk perancangan rangkaian kombinasional. Jadi dimantapkan dulu untuk minimisasinya karena memang terpakai untuk rancangan rangkaian kombinasional. Silakan diselesaikan tugasnya. Saya juga PR ini hari ini dan besok akan nyicil ngerjain tugas itu di hari Selasa. Bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, sampai sini. Terima